Nah, ini teman-teman. Ternyata terjadi ketegangan yang sangat panas antara Tifa dan Faisal Assegaf di media sosial Twitter. Mungkin kalian masih ingat pernyataan Faisal Assegaf ketika tampil di Garuda TV menyatakan bahwa rekening dari teroris ini perlu dibuka agar kita tahu siapa dalang di balik ini semua. Waduh, ternyata langsung disambar oleh Tifa melalui pernyataan persnya. Tudingan Faisal Assegaf sungguh keji dan saya pertimbangkan untuk melaporkan pencemaran nama baik. Waduh, mau dilaporkan Faisal Assegaf. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah saya bersumpah. 3 hari lalu saya mencermati adanya pernyataan dari Faisal Assegaf bahwa rekening kami teroris harus diperiksa karena menerima sejumlah uang. Dan menyebut bahwa perjuangan saya terkait kajian ilmiah perilaku bohong mantan Presiden Jokowi dibiayai atau diarahkan oleh pihak tertentu. Waduh, mau dilaporkan loh. Tapi langsung dibalas sama Faisal Assegaf. Kalau ada pernyataan resmi saya ke publik sebagaimana Anda tuduhkan, saya persilakan lapor segera ke kantor polisi terdekat agar kamu akan tahu berhadapan dengan saya yang tidak pernah takut untuk bicara jujur. Namun, kamu kumpulkan juga semua pendukungmu, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, pengacara abal-abal Taufik, wartawan berhati culas Hersubeno, serta gerombolan FNN yang membuat berita sepihak tanpa tabayun dan klarifikasi secara jujur. Anda terlalu banyak berhalusinasi dan semakin terbukti bertindak tanpa pernah mengedepankan tabayun. Kacang lupa kulit sudah dibantu dengan tulus, kini berbalik menyerang dan mengancam saya. Waduh, keras juga balasan Faisal Assegaf. Ditantang lapor polisi loh. Nah, tapi ada lagi nih Twitter baru dari Faisal Assegaf. Ini lebih seru lagi teman-teman. Bu dokter yang terhormat, Anda sudah buat fitnah dan ancaman ke saya untuk dilaporkan ke polisi. Saya mau lihat nyali Anda untuk laporkan saya atas tuduhan fitnah keji. Masuk ke jalur hukum agar semua ucapan Anda diuji kebenarannya. Waduh, ini petarung bos. Faisal Assegaf ini petarung, diancam-ancam ya kan, ditantang-tantang. Nah, tapi selain ketegangan ini, saya juga punya informasi yang sangat menarik teman-teman. Bahwa di kerajaan Goa sedang terjadi ketegangan juga karena Roy Suryo ketika di Rakyat Bersuara menerima PIN dari kerajaan Goa yang dibawa oleh oknum. Yang ternyata itu ya nanti kita simak beritanya. Nah, saya kasih lihat dulu teman-teman ya, seperti apa videonya nih. Mohon maaf Yang Mulia, saya panggil Yang Mulia karena salah satu raja. Oh jadi Raja. Yang Mulia. Yang Mulia dia dan juga salah satu juga darah biru di Republik ini. Darah karena biru. nama Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo. Maka saya berhak atas nama pasukan adat Nusantara Indonesia untuk menyerahkan Patondro, Kadik, dan sertifikat yang sudah ditandatangani oleh pemangku adat kerajaan Goa Tallo. Waduh. Ini bukan bohong, ini fakta. Ini fakta. Ini nama saya. Sayalah nama Om Betel yang pernah menantang Hercules Republik ini. Waduh. Nah, kita lihat teman-teman, ternyata kerajaan Goa juga akan menempuh jalur hukum terkait dengan video tadi. Kerajaan Goa perintahkan Ki Jamaluddin alias Betel klarifikasi dan menyerahkan PIN kerajaan Goa. Waduh. Main raja-rajaan di Roy Suryo. Kerajaan Goa melalui kuasa hukum putra mahkota Wawan Nurrewa mengeluarkan ultimatum kepada Jamaluddin alias Betel yang diduga menggunakan PIN kerajaan Goa tanpa izin serta mengatasnamakan diri sebagai pemangku adat kerajaan Goa Tallo. Waduh. Makin panas ini. Jamaluddin alias Betel sebelumnya tampil di salah satu stasiun TV nasional dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman. Dalam tayangan tersebut ia mengaku sebagai panglima adat dari Pani, perwakilan masyarakat suku Bugis dan Makassar, serta pemangku adat kerajaan Goa Tallo yang menggunakan PIN kerajaan Goa. Waduh, ini abal-abal juga mungkin nih. Kuasa hukum putra mahkota Wawan Nurrewa menegaskan bahwa Jamaluddin alias Betel bukan bagian dari perangkat resmi kerajaan Goa. Ia juga menyatakan tidak mengetahui asal-usul PIN kerajaan Goa yang digunakan Jamaluddin dalam penampilannya di televisi.
Ternyata bukan bagian resmi dari kerjaan gua, teman-teman. Waduh, kena tipu lagi Roy Suryo nih. Sudah main raja-rajaan, sudah main pahlawan-pahlawanan, rupanya palsu semua, teman-teman. Aduh, orang-orang ini kok suka kena tipu ya kan? Kemarin kena tipu Betor juga kali ya. Pasar Pramuka. Waduh, Betor dan Betel ya, mirip-mirip lah namanya, teman-teman. Nah, setelah ini kita akan menyimak sebuah tayangan di mana Menteri Pertahanan Syafri Samsudin kabarnya ditelepon oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah ini terkait dengan statement Pak Menhan mengenai negara dalam negara? Ataukah mengenai isu yang dihembuskan oleh Pak Menhan yang berakibat diserangnya Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo? Dan bukan hanya diserang, menjadi korban fitnah. Dan ini sudah diklarifikasi oleh salah satu, mungkin bukan kader PDIP, tapi ya orang yang mendukung PDIP selama ini. Nah, selain itu teman-teman, ada nama SBY. Nama SBY juga terseret dalam kasus bandara ilegal IMIP. Apakah SBY yang bertanda tangan mengenai IMIP ataukah ada hal lain? Karena nama dia sangat ramai juga diperbincangkan, teman-teman. Nah, terakhir, kita juga akan menyimak sebuah video di mana pengamat politik Bung Adi Praitno membungkam omon-omon dari Roy Suryo. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Presiden Prabowo tegur dan ingatkan Menhan Syafri soal One China Policy. Hormati dan jaga hubungan baik dengan Cina. Wow. Kita hati-hati. Siap. Jangan diajak dengan sendiri. Oh, baik. Saya perhatikan. Ya. Saya perhatikan. Makanya kita jaga hubungan kita dengan Tiongkok. Masalah Taiwan bagi kita kan sudah jelas itu provinsinya. Oh, siap. Tiongkok. Siap. Taiwan. Dan apa yang mau dibuat oleh RRT kepada Taiwan ya itu urusan dalam negeri dia. Oh, siap. Ya. Siap. Sama kalau nanti ada apa-apa sama Papua itu urusan provinsi kita. Siap. Jadi, jangan ada negara asing. Siap. Melibat semua orang di dunia mengakui One China Policy. Oh, siap. Jadi kita sopan, tapi kita jaga netralitas kita. Tapi masalahnya adalah. Tapi kok bisa bocor begini ya? Teleponnya, ya, obrolannya ya. Siap. Kita tidak bergeser dari sikap kita. Siap. Bahwa kita tidak mau mengurusi urusan dalam negeri negara sahabat. Siap. Banyak bertitip ya, kita yang halus tapi tegas posisi kita. Ya. Saya perhatikan Presiden. Terima kasih. Siap. Tak percaya kata Roy Suryo Adi Praitno bongkar tuduhan ijazah palsu. Sangat luar biasa dan saya sangat mendukung statement Mas AHY tadi ya. Meskipun saya sekali lagi Mas Tifal saya udah 5 tahun itu tidak lagi di partai politik dan kebetulan saya pernah wakil ketua umum di situ. Nggak ada sama sekali tuduhan dan Pak SBY selaku dewan yang ada di Partai Demokrat itu pasti tidak mungkin melakukan itu karena Pak SBY adalah orang yang sangat negarawan. Apa yang terjadi hari ini politik tingkat tinggi sebenarnya. Yang saya kira aktor-aktornya itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, pihak-pihak dan tertentu, dan satu sama yang lain ini dibiarkan secara terbuka untuk perang narasi. Itulah yang saya sebutkan ini adalah hal baru. Kalau dulu bicara tentang ijazah pasti soal siapa yang asli, siapa yang tidak asli, siapa yang palsu, kemudian siapa yang nuduh palsu. Ya, itu yang palsu. Per hari ini pergeseran pembicaraan itu soal siapa yang sebenarnya bicara soal ijazah ini, bukan lagi soal asli dan tidak asli, tapi sebenarnya ada permainan politik yang kemudian ini dikait-kaitkan dengan bagaimana jalan panjang menuju 2029. Indonesia dan China mengikat komitmen untuk meningkatkan kerjasama di sektor industri dengan total investasi sebesar 28,2 miliar dolar. Perjanjian kerjasama bisnis ini disaksikan langsung oleh Presiden SBY dan Presiden China Xi Jinping. Wow, PT IMIP Morowali ditandatangani era SBY pertanggal 3 Oktober 2013, setahun sebelum Pak Jokowi menjabat, teman-teman.
Dalam sambutannya di hadapan 200 delegasi bisnis Cina dan 800 pengusaha Indonesia, Presiden SBY menyatakan Cina dan Indonesia merupakan dua negara yang tepat menjalin kerjasama di segala bidang. Karena itu Presiden SBY mengajak Cina untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Indonesia-China Business Launching yang kita selenggarakan pada hari ini memiliki nilai yang sangat penting bagi peningkatan kemitraan strategis yang komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok. Berbelit-belitnya Joko Widodo terkait ijazah ini justru makin meyakinkan publik, oh memang barang ini bermasalah. Kalau barang ini asli, nggak perlu ya menempuh jalan yang panjang dan melelahkan, pinjam lawyer, pinjam otoritas polisi, pinjam otoritas UGM, sampai nanti pinjam otoritas pengadilan misalnya untuk meyakinkan publik ijazah ini asli atau tidak begitu. Itu kan nggak begitu cara untuk menyelesaikan lawyer yang persoalan tidak pernah menang ya kan ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Yakub ya. Iya, ada beberapa hal. Yang pertama, ini sudah sering kali saya katakan bahwa tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan. Itu pertama dari awal, saya selalu konsisten mengatakan itu. Ini kan negara, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, tentunya tidak ada kewajiban. Yang kedua mengenai gelar perkara khusus, kami sekarang no problem sebenarnya mau diadakan gelar perkara khusus. Cuman di sini saya harus sampaikan juga bahwa tidak ada kewajiban penyidik di situ untuk menunjukkan apapun kepada peserta gelar. Karena gelar internal mereka sudah dilaksanakan untuk penetapan tersangka dan berdasarkan peraturan yang ada itu memang dilakukan gelar secara internal. Tapi kalau khusus itu tidak ada kewajiban mereka. Ini ibaratnya gini Mas, ada pencurian, kemudian ada tersangkanya sudah ditangkap nih, sudah digebukin massa kemudian ditangkap. Kemudian tidak ada dong kewajiban penyidik, ini bukan yang Anda curi. Itu nggak perlu dilakukan. Pembuktian itu di pengadilan. Tugasnya polisi penyidik itu untuk menyidik. Jadi harus dibedakan nanti penyidikan sama nanti persidangan pembuktian. Meredam itu tadi loh. Nah, tugasnya polisi itu bukan memuaskan hasrat terlapor. Tapi tidak ada juga larangan bagi penyidik untuk menunjukkan bukti sebagaimana yang biasa dilakukan oleh penyidik. Jadi bukan kejahatan loh menunjukkan bukti itu. Jadi kembali lagi dari awal ketika dikatakan tunjukkan dong Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu bilang nanti kalau memang ada permintaan dari lembaga yang berwenang ataupun dari pengadilan pasti ditunjukkan. Jadi kembali lagi, poin saya yang ketiga adalah saya setuju sekali dengan pernyataan Bu Feby bahwa ditunjukkan pun tidak akan selesai. Itu yang dari awal kita selalu sampaikan. Betul. Itu pun sudah berulang kali kita konfirmasi ke pihak Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau ditunjukkan langsung selesai nggak? Ya saya teliti dulu, kalau asli ya selesai, kalau palsu ya lanjut lagi. Jadi kan artinya tidak semudah yang oke tunjukkan selesai. Nah pertanyaannya, Roy Suryo ini kan selalu mengatakan tunjukkan. Kalau sudah ditunjukkan kita teliti. Dia mau teliti pakai apa, bos? Roy Suryo ini mau teliti pakai apa? Emang dia punya alat analog forensik, ha? Emang dia punya alat? Aduh, dia kan cuma pakai software gitu, ya kan? Aduh. Jadi padahal barang ini pun sudah dilakukan verifikasi, sudah diperiksa oleh lapor, dinyatakan identik. Itu pun tidak dipercaya. Lembaga penerbit mengatakan itu asli, tidak dipercaya juga. Jadi kalau saya melihatnya bahwa ditunjukkan selesai itu adalah narasi aja yang dibangun, karena apapun yang dilakukan menurut saya tidak akan selesai sejauh ini. Tapi sebelum saya ke Bang Ahmad, artinya begini, Mas Yakub ini kan salah satu orang yang memiliki akses khusus yang mungkin bisa langsung bertemu Pak Joko Widodo begitu. Sejauh ini sampai detik ini, apa yang kemudian keinginan dari Pak Jokowi sih sebenarnya Mas Yakub? Tentunya Pak Jokowi ingin masalah ini cepat selesai. Tapi bagaimana? Itu kan yang jawabannya paling fundamental. Bagaimana yang cepat selesai? Nanya nggak sih ke Mas Yakub, artinya kalau ketemu gimana kan gitu ya? Kita kan semua pasti penasaran. Tentu berulang kali. Kita diskusi berulang kali cukup dalam. Pak Jokowi pun juga, maksudnya kami melihat beliau adalah orang yang sangat bijaksana. Bertahun-tahun didiamkan. Kami yang dari awal menawarkan opsi padahal Mas. Langsung saja kita laporkan aja dari awal. Beliau katakan tidak usah. Mungkin itu kan rakyat saya juga bagaimana dulu. Kemudian pada saat beliau purna tugas juga nggak usah langsung, sampaikan dulu aja, ingatkan mereka, mungkin hilaf. Makanya kita klarifikasi berkali-kali, kita preskon, hentikan. Saya membayangkan ya. Berarti kalau terakhir ini kalau ketemu Pak Jokowi, gimana Pak? Lanjut gitu atau kalau gimana sekarang sih? sudah tidak bicara lanjut atau tidak. Kalau sekarang lebih bagaimana selanjutnya ini proses seperti apa? Berapa Mungkin lama? saya berpikir ya. Kok lama sekali ya? Itu tuh. Saya berpikir begini. keluar, Kok saya udah turuti advice pengacara, bikin laporan, kok nggak selesai juga ya? Tapi kan kemudian Pak Jokowi juga sempat udah menanyakan kok lama sekali. So asik ya kan? Ternyata advice yang disampaikan lawyer bahwa dilaporkan itu akan segera menyelesaikan nggak selesai juga, malah tambah babak belur dia begitu. Kita lihat saja Mas, kita lihat saja. Kita lihat.
Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, bagaimana perpecahan demi perpecahan, bagaimana gontok-gontokan yang terjadi di antara tubuh gerombolan pembenci, bagaimana Faisal Assegaf tadi menantang Tifa untuk melaporkan dirinya ke polisi, dan menantang Tifa, bawa rombongan kau katanya. Bawa tuh Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Bawa tuh pengacara abal-abal kau katanya si Taufik. Bawa itu wartawan culas Hersubeno. Bawa gerombol FNN Media. Dia nggak takut. Waduh. Dan tadi barusan lagi ya, tanggal berapa tadi tweetnya itu? Faisal Assegaf menantang lagi Tifa. Anda sudah memfitnah saya. Anda sudah mengancam saya lapor polisi. Ayo kita tempuh jalur hukum. Wah, luar biasa. Petarung nih bos. Gimana Tifa? Katanya mau melaporkan. Ayo dong, laporkan dong Faisal Assegaf. Berani nggak kau? Ha? Berani nggak Refli Harun aja keok berhadapan dengan Faisal Assegaf ya kan? Apalagi cuma kau Tifa. Aduh, nggak ada ininya gitu, nggak ada keras-kerasnya. Kayak mana ini teman-teman? Dan tadi ternyata kerajaan Goa juga sudah mengultimatum orang yang memberikan pin Roy Suryo, memberikan badik kepada Roy Suryo. Ternyata dia bukan dari bagian kerajaan Goa yang resmi teman-teman. Sudah main pahlawan-pahlawanan, gerombolannya dan pengikutnya mengatakan bahwa Roy Suryo CS ini pahlawan. Kemudian muncul tiba-tiba orang yang mengaku dari kerajaan Goa, rupanya dia bukan, palsu. Waduh, apakah orang yang selama ini menuduh Pak Jokowi palsu, hidupnya lah yang palsu? Wah, ini semakin menarik saja teman-teman. Rupanya ya kan, palsu sama palsu semua ini orang-orang ya. Rismon diduga ijazah Jepangnya palsu. Bahkan ada yang lebih ekstrim menuduh, bukan diduga lagi, tapi sudah menyatakan bahwa itu palsu. Kalau saya masih diduga teman-teman, masih ada praduga tak bersalah gitu ya kan. Masih ada apa ya, kecurigaan ya. Kita masih kasih kesempatan lah buat Rismon untuk klarifikasi. Dan Tifa kemarin atau beberapa bulan lalu sempat ada video yang mengatakan bahwa filsafat S3-nya ya diduga belum selesai, belum kelar, dan dia dikeluarkan ya. Dan apalagi ya, Roy Suryo, aduh saya nggak tahu lagi teman-teman harus berkata apa dengan orang-orang ini, makhluk-makhluk ini, aduh. Tapi tadi tentang Menhan Syafri Samsudin, kok bisa gitu teleponannya bocor? Kok bisa? Ini kan ibaratnya teleponan tingkat tinggi antar kepala atau petinggi kepala negara gitu, antar presiden dan Menhan loh. Menteri Pertahanan ini sangat strategis. Kok bisa dia telepon tapi bocor? Ini ada apa ini? Ini konyol teman-teman. Apakah itu disengaja? Apakah itu ada maksud lain? Tapi saya nggak ngerti nih ada apa ini dengan Menhan nih. Aduh, sampai ya tadi konon kabarnya ditegur ya kan. Ya saya nggak ngerti ditegur karena apa. Apakah memang karena Bandara Emip Morwali, atau disuruh berhati-hati dalam berstatement mengenai Cina. Nah, itu mungkin cuma Pak SBY lagi, Pak Syafri dan Pak Prabowo yang tahu. Dan mengenai Pak SBY tadi yang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Emip Morwali, rupanya ya selama ini kan Pak Jokowi itu yang dituduh membangun Emip ya kan, membangun bandara, meloloskan tenaga kerja asing di Indonesia, meluaskan tenaga kerja asing. Rupanya yang tanda tangan Pak SBY gitu ya kan. Aduh. Capek teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.